Halo semuanya, selamat datang. Gini deh, pernah nggak sih kepikiran gimana caranya sebuah pabrik bisa mengeluarkan ribuan produk yang sempurna setiap harinya? Nah, di balik semua kebisingan mesin itu, ada pahlawan-pahlawan tersembunyi. Mereka ini arsiteknya, yang bikin semuanya lancar jaya. Hari ini, kita bakal kenalan lebih dalam sama mereka, para production engineer. Coba deh bayangin, pabrik itu kan kayak orkestra raksasa ya. Ada lautan mesin, ratusan orang, semuanya harus kerja bareng, ngejar target yang ketat banget. Pertanyaannya, siapa konduktornya? Siapa yang mastiin semua instrumen ini main dengan harmoni? Nah, inilah yang mau kita bongkar sama-sama. Jawabannya ada di satu departemen yang perannya itu kayak otaknya pabrik. Siapa lagi kalau bukan departemen production engineering? Yuk kita bedah lebih dalam lagi. Oke, jadi apa sih production engineering atau yang sering disingkat PE ini? Gampangnya gini, misi utama mereka tuh simple tapi krusial. Bikin pabrik jalan seefisien mungkin, seaman mungkin, dan pastinya sehemat mungkin. Merekalah jembatan antara ide produk yang masih di atas kertas sampai jadi ribuan produk beneran yang siap dilempar ke pasaran. Nah, ini ada analogi yang keren banget biar gampang ngebayanginnya. Anggap aja para production engineer ini dokternya lini produksi. Betul, dokter. Jadi mereka tuh yang melakukan check-up rutin, nyari gejala-gejala penyakit, kayak mesin yang sering ngadat, atau produk yang banyak cacatnya. Setelah itu, ya mereka kasih resep perbaikan biar seluruh tubuh pabrik ini sehat lagi dan performanya maksimal. Oke, kalau mereka itu dokter pabrik, terus kerjaan sehari-harinya ngapain aja ya? Yuk kita intip misi harian mereka. Jadi, kerjaan mereka tuh muter di 3 siklus penting ini. Pertama, kendalikan. Mereka ini yang jadi polisi di lantai produksi. Mastiin semua mesin, parameter, termasuk alat-alat bantu yang biasa disebut jig, itu jalan sesuai aturan main buat ngejar target. Kedua, analisis. Nah, kalau ada masalah, misalnya mesin tiba-tiba berhenti, mereka nggak cuma benerin, tapi mereka jadi detektif. Nyari sampai ke akar masalahnya kenapa. Terakhir, perbaiki. Setelah ketemu akarnya, mereka terapkan solusi biar masalah yang sama nggak keulang lagi. Bahkan, mereka juga yang ngawal kalau ada produk atau mesin baru yang mau dicoba. Siklus ini jalan terus setiap hari. Tapi, tunggu dulu. Pekerjaan mereka itu bukan cuma soal ngurusin masalah hari ini aja. Jauh lebih dari itu. Mereka juga punya peran strategis yang sangat penting buat masa depan pabrik. Kalau ngomongin soal strategi, tanggung jawab mereka itu luas banget. Mulai dari mastiin semua standar keselamatan dan kualitas, kayak ISO, itu terpenuhi. Terus, mereka ini jadi semacam hub atau penghubung antar departemen, mulai dari PPIC, quality control, sampai maintenance. Dan yang paling penting, mereka ini otaknya inovasi, selalu cari cara buat nekan biaya produksi lewat perbaikan terus-menerus, atau yang kita kenal sebagai Kaizen. Plus, mereka juga yang nerapin prinsip-prinsip Lean Manufacturing. Keren kan? Jadi intinya apa? Gini, semua yang mereka kerjakan, baik itu tugas harian yang sifatnya memadamkan api atau visi jangka panjang, semuanya punya satu muara. Memaksimalkan output dan kualitas sambil menekan downtime atau gangguan seminimal mungkin. Itu dia goal utamanya. Nah, buat ngejalanin tugas sekompleks ini, jelas butuh senjata khusus kan? Yuk kita bedah apa aja sih isi kotak peralatan wajib seorang production engineer. Pada dasarnya, skill mereka itu ada 2 jenis. Sebut aja technical skills dan soft skills. Yang teknis itu soal apa yang mereka kerjakan, jago CAD/CAM, AutoCAD, paham sistem ERP, ngerti Lean Six Sigma, dan bisa analisis data. Di sisi lain ada juga bagaimana mereka mengerjakannya, yaitu soft skills. Ini soal kecepatan mecahin masalah, jiwa kepemimpinan, jago kerja tim, dan komunikasi yang efektif. Plus integritas dan loyalitas itu harga mati. Dua-duanya ini harus seimbang banget. Oke, sekarang kita lihat dari sisi kualifikasi formalnya. Biasanya yang dicari itu lulusan D3 atau S1 teknik, pengalaman kerja juga penting. Biasanya sekitar 3-5 tahun di industri manufaktur. Dan biar makin mantap, seringkali dibutuhin sertifikasi-sertifikasi khusus, kayak sertifikasi K3 buat safety, AutoCAD, terus pemahaman soal Kaizen atau Lean, sampai penguasaan software ERP. Nah, kita udah ngebahas panjang lebar nih soal dunia production engineering. Sekarang giliran saya nanya ke kalian. Pertanyaan pertama, yang paling mendasar. Setelah dengerin semua ini, kira-kira kalian tertarik nggak sama karir di bidang production engineering? Kebayang nggak serunya mecahin teka-teki di pabrik dan lihat langsung hasilnya? Coba deh tanya ke diri sendiri, kalian ngelihat diri kalian cocok nggak di peran ini?
Kalian tipe orang yang punya skill-skill tadi dan semangat buat ngadepin tantangan-tantangan kayak gini nggak? Suka ngoprek sesuatu biar jadi lebih baik? Kalau jawaban kalian, iya, wah, ini bisa jadi panggilan jiwa. Jangan berhenti di sini, ambil langkah selanjutnya. Yuk, gabung dan tingkatkan skill kalian di eduindustri.com. Siapa tahu, kalianlah pahlawan tersembunyi di pabrik selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menyimak.